Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amelia. Di sini saya akan membahas tentang tafsir dari Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan Al-Quran ayat 1 dan 2 serta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Shadaqallahul azim. Adapun artinya Ar-Rahman itu Tuhan yang Maha Pemurah. Di ayat kedua artinya yang telah mengajarkan Al-Quran. Adapun asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan setelah terjadi pelecehan orang kafir, setelah ada perintah untuk bersujud pada Ar-Rahman yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu asjudu lima ta'muruna wajadahum nufura. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang, lalu mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan, yaitu kami bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Ayat ini merupakan bantahan bagi kaum kafir yang mengungkapkan bahwa tidak mengenal seseorang yang bernama Rahman dari Yamamah. Maka ayat ini menegaskan bahwa Ar-Rahman di sini bukanlah dia yang dimaksud di Yaman itu, tetapi adalah Allah yang Maha Rahman atau yang Maha Penyayang, yang telah mengajarkan Al-Quran dan telah menciptakan manusia. Penafsiran. Dalam penafsiran kali ini saya mengambil dari dua kitab. Yang pertama adalah kitab dari Tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Quraisy Shihab. Yang kedua ada Tafsir Al-Azhar Juz'u XX VII. Jadi dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1, penafsirannya, dimulainya surat ini dengan kata Ar-Rahman tersebut bertujuan juga mengundang rasa ingin tahu mereka dengan harapan akan tergugah untuk mengaku akan nikmat-nikmat dan beriman kepada Allah. Di sisi lain juga menguraikan nikmat-nikmatnya merupakan juga bantahan terhadap mereka yang enggan mengakuinya. Tapi Ar-Rahman mempunyai arti yang sangat luas. Kalimat pengambilannya dari kata cinta, kasih sayang, pemurah, yaitu meliputi kepada segala segi kehidupan manusia, terbentang di dalam segala makhluk yang wujudnya di dalam dunia ini. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang menyebutkan rahmat Allah tidak kurang daripada 60 kali dan rahim sampai dengan 100 kali. Maka apabila kita perhatikan Al-Quran dengan seksama, kita akan bertemu hampir pada tiap-tiap halaman kalimat Rahman, Rahim, Rahmat, Rahmati, Rahimi, Rahamak, Ar-Rahman, Al-Arham, yang semuanya itu mengandung arti akan kasih sayang, pemurah, kesetiaan, dan lain-lain. Artinya, pada sifat-sifat yang lain, misalnya sifat santun, sifat afun atau pemaaf, sifat ghafar atau pengampun, dan lain-lain, di dalamnya kalau kita renungkan akan bertemu kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, dan dermawan Tuhan. Jadi itu walaupun Ar-Rahim itu memiliki kata-kata lain yang kayak Rahmati, Rahimi, Rahamak, Al-Arham, itu sudah mencakup keseluruhan tentang arti kasih sayang itu sendiri. Dan terjemahan atau penafsiran dari Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 2, inilah salah satu dari Rahman atau kasih sayang Tuhan kepada manusia, yaitu diajarkan kepada manusia itu Al-Quran, yaitu wahyu ilahi yang diwahyukan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan diturunkan Al-Quran, maka manusia dikeluarkan dari zaman yang gelap gulita,
kepada zaman yang terang benderang dan dibawa kepada jalan yang lurus. Maka datanglah pelajaran Al-Quran kepada manusia itu yakni sebagai penggenapan kasih sayang Tuhan. Rahmat ilahi yang utama adalah ilmu pengetahuan yang dianugerahkan kepada kita sebagai manusia. Mengetahui itu adalah suatu kebahagiaan, apalagi kalau kita yang kita ketahui itu adalah Al-Quran gitu. Dan oleh karena surat ini menyebut-nyebut tentang nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, maka terlebih dahulu Allah menyebutkan nikmat yang merupakan nikmat yang besar, yaitu akal yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yang kedudukannya terbanyak dan manfaatnya juga sangat kita rasakan. Karena dengan apa yang Allah berikan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat apabila kita menggunakan akal itu dengan jalan yang benar. Ketika diartikan menjadi suatu kesatuan, tafsir surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2 diterangkan bahwa Allah sebagai pendidik utama ilmu pengetahuan, Allah sebagai pencipta yang mengutus Rasul dan menurunkan Al-Quran. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, diberikan olehnya sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain, yaitu akal, kepada makhluk lain, yaitu akal, untuk mengangkat derajat manusia, sehingga dengan bantuan wahyu tersebut, akal itu untuk bisa mengartikan apa itu pendidikan. Allah merupakan pendidik yang terbaik, sehingga manusia perlu bersikap untuk menjadi wadah agar mendapatkan didikan oleh Allah dalam proses pendidikan yang dilaluinya. Nah, Quran surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2 jika diimplikasikan dalam pendidikan yang artinya pengasih kepada makhluknya, dia memberikan nikmat kepada siapa saja, dia memberikan akal kepada manusia sebagai makhluk yang mempunyai derajat tertinggi, dia tuh merahmati siapa saja makhluknya, baik itu makhluk yang ingkar maupun makhluk yang taat. Nah, jika diimplikasikan dalam pendidikan, maka kita sebagai pendidik haruslah mempunyai sifat pengasih tanpa membeda-bedakan atau tanpa mempunyai pengecualian kepada siapa yang kita ajar, baik kepada yang pintar, yang nakal, yang pendiam, yang intinya berbagai macam karakteristik dari tenaga dari anak didik yang akan kita ajar. Kita harus menyayangi mereka tanpa pandang bulu untuk menerapkan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1 dan 2 ini. Mengajarkan Al-Quran ini juga dalam ayat 2 juga alamal Quran. Dalam konteks pendidikan, seorang guru harus mengerti dulu, mempersiapkan dulu Al-Quran yang akan diajar. Al-Quran dalam konteks ini artinya adalah bacaan yang merupakan materi apa yang disampaikan kepada murid. Guru harus terlebih dahulu mengerti, memahami apa yang akan diajarkan kepada murid. Ketika nanti berhadapan dengan siswa, guru itu harus menguasai dan sangat-sangat memahami agar apa yang disampaikan kepada muridnya itu tersampaikan dengan baik. Adapun kesimpulan kita sebagai seorang manusia haruslah menyadari bahwa nikmat Allah itu luas dan manusia diberikan akal juga Al-Quran untuk menyeimbangi kehidupannya agar bahagia di dunia dan akhiratnya. Dan ketika kita menjadi seorang guru, hendaklah menerapkan ini agar kita menjadi guru yang pengasih, yang penyayang kepada murid, juga tidak membeda-bedakan tanpa pandang bulu. Juga seorang guru harus mengerti, memahami dan menguasai materi apa yang ingin ditransfer atau diajarkan kepada muridnya ketika berhadapan langsung dengan murid. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.